Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyajikan tentang kolaborasi aksi nyata bersama Bapak Ade Gunawan tentang disiplin positif pada modul 1.4. Berikut adalah videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Semarang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Inul Siswati selaku Wakil Sarana Prasarana. Yang saya hormati CGP Bapak Ade Gunawan dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Semarang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menghadiri acara diseminasi CGP tentang budaya positif. Baiklah, untuk menyingkat waktu, selaku pembawa acara saya akan membacakan susunan acara pada pelaksanaan diseminasi pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 3 Semarang, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian paparan tentang budaya positif, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, cara selanjutnya yaitu acara inti. Paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ade Gunawan. Nanti di sesi berikutnya ada penyampaian paparan lagi dari saya Muhammad Hanif tentang disiplin positif juga. Jadi paparan ini terbagi dua sesi 1 dan sesi 2. Untuk menyingkat waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Ade Gunawan. Terima kasih Pak Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Semarang yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana Ibu Inul Siswati. Kemudian yang saya hormati pula teman saya calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Muhammad Hanif MKom. Kemudian Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Semarang yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa menyelenggarakan diseminasi budaya positif di sekolah kita, yang sebenarnya ini adalah tidak hanya semata-mata untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak, tetapi memang kewajiban kami untuk bisa mensosialisasikan atau bisa melakukan pengimbasan kepada seluruh warga sekolah. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya akan memulai karena waktu kita mungkin juga terbatas. Hari ini ada pemadaman listrik. Diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah bahwa budaya positif ini harus dilandasi dengan nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu apa? Ya, nilai keyakinan universal itu tidak lain adalah nilai-nilai kebajikan sebenarnya. Ya, kami di sini tidak ingin terkesan memberikan materi atau menggurui, karena saya yakin Bapak dan Ibu di SMA Negeri 3 Semarang ini sesungguhnya sudah menerapkan itu semua. Jadi tujuannya kita hanya menguatkan saja ya tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan di sekolah melalui penanaman budaya positif. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai keyakinan universal itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin saya contohkan. Kalau misalnya kita itu harus
terus cuci tangan sebelum makan. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, menjaga kebersihan gitu ya. Terus misalnya kalau kita sedang flu atau sedang pilek, terus kita pakai masker, kira-kira nilai kebajikannya apa itu? Iya, menjaga kesehatan gitu ya. Kita pakai helm saat berkendara sepeda motor misalnya, nilai kebajikannya apa? Nah, keselamatan. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ya kalau itu kan untuk hal-hal yang umum sifatnya, tapi nanti yang akan kita terapkan di sekolah ya tentu saja karakter pada murid-murid yang bisa kita terapkan di sekolah dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya bagaimana menghormati guru, bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka tidak terlambat datang ke sekolah, mematuhi aturan dan sebagainya. Baik, jadi harapannya budaya positif ini nanti bisa menjadi landasan karakter bagi murid-murid sehingga menjadi generasi yang benar-benar mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira itu, Bapak Ibu. Baik, di dalam budaya positif sebenarnya nanti kami akan menyampaikan ada 6 hal. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian juga ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kami akan menyampaikannya secara bergantian Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan 3 yang pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan 3 yang terakhir oleh Bapak Muhammad Kamil. Baik, kita mulai dari yang disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mendengar istilah disiplin, itu apa yang Bapak Ibu bayangkan? Ya. Kira-kira apa? Disiplin itu gimana? Bu Anda. Oh ya, sesuai dengan aturan, misalnya ya. Betul sekali, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Bu Anjar ya, sesuai dengan aturan. Itu kira-kira yang kita bayangkan tentang arti disiplin. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira apa? Disiplin itu apa? Tepat waktu misalnya. Betul sekali, luar biasa. Jadi ya, disiplin itu sesungguhnya adalah proses bagaimana kita bisa memanage atau mengontrol diri kita gitu ya, melakukan tindakan-tindakan tertentu. Artinya itu harus dilakukan secara sadar ya, yang didorong secara internal. Artinya didorong dari dalam diri seseorang gitu ya. Bagaimana kita mau menjadi apa kita gitu ya. Jadi itulah tentang disiplin. Jadi lebih ke bagaimana kita mengendalikan tindakan yang akan kita perbuat. Kira-kira itu. Jadi di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sekali lagi intinya adalah nilai-nilai kebajikan itu tadi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, segala yang kita perbuat itu pasti didasari oleh sebuah motivasi. Nah, secara umum manusia itu melakukan tindakan itu pasti didasari oleh 3 hal ini. Nah, coba kita refleksi sekarang. Ketika kita melakukan sesuatu itu, kira-kira kecenderungannya itu yang mana ini? Jadi ada 3 di depan ya. Yang pertama, motivasi yang kita lakukan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu lebih cenderung didasari motivasi yang mana ya? Iya, yang eksternal. Kenapa? Ya, biar apa? Biar gajinya nggak dipotong gitu ya, atau biar tidak dimarahi misalnya. Ya, biar tidak dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah misalnya. Ini juga terjadi pada diri murid, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu tahu juga murid-murid kira-kira datang tidak terlambat ke sekolah itu biar apa gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang mendasari tindakan kita gitu ya. Ya. Kemudian selain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Jadi misalnya kita datang terlambat biar apa? Biar nggak dihukum. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang memang mau kita hindari kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan mungkin tidak harus selalu berupa benda ya Bapak Ibu, tapi bisa berupa pujian misalnya. Ya, nah, siapa tahu mungkin ada juga Bapak Ibu yang datang ke sekolah itu pagi-pagi biar dipuji sama kepala sekolahnya misalnya. Tapi Bapak Ibu guru hebat ini pasti tidak termasuk yang ini ya. Ya, kemudian atau misalnya untuk mendapatkan imbalan misalnya. Nah, ada kata-kata imbalan gitu ya. Apakah imbalan ini nanti baik atau tidak akan kita bahas di poin yang berikutnya. Nah, tetapi Bapak Ibu, intinya kalau kita melakukan sesuatu karena dua yang pertama ini, ya ini dianggap masih kurang bagus gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak didasari dari dalam diri kita, tetapi karena iming-iming atau karena faktor eksternal. Ya. Nah, yang diharapkan ketika tindakan kita itu motivasi yang dipunyai kita itu yang ketiga ini saya kira menjadi tujuan yang paling baik menurut saya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita atau murid-murid kita sudah berperilaku dengan didasari motivasi yang ketiga ini, insya Allah memang itulah nilai-nilai universalnya, nilai-nilai budaya positifnya sudah bisa diterapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, itu kira-kira motivasi perilaku manusia. Ya, berikutnya ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Yang namanya hukuman itu biasanya tidak terencana, ya. Datang secara tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan umumnya berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Misalnya murid datang terlambat, suruh berdiri dengan satu kaki misalnya. Datang ke kelas terlambat, berdiri dengan satu kaki. Murid kan tidak menduga sebelumnya, ya. Dan itu tidak direncanakan juga, ya. Tidak direncanakan juga. Nah, ini juga bersifat fisik ya, dan bersifat satu arah. Jadi gurunya yang mendikte, murid harus melakukan itu. Jadi bukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, ini satu pihak yang menentukan. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya karena sekali lagi karena tidak terencana ya, tiba-tiba itu. Ya, ini hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Ternyata beda. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, memang sudah diatur sebelumnya ya. Contoh dari, kalau yang tadi hukuman itu biasanya, kalau yang hukuman itu biasanya cenderung negatif ya, dan ini tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan biasanya, tetapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, murid tapi tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Kemudian sikap guru selalu menjadi monitor. Nah, bedanya apa antara hukuman dengan konsekuensi? Ya. Kalau hukuman itu sekali lagi tidak nyambung dengan apa yang diperbuat oleh murid misalnya atau oleh kita. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sebenarnya adalah timbal balik atau ada hubungan sebab akibat. Kalau tadi saya contohkan misalnya
murid datang terlambat kemudian dihukum dengan diminta untuk berdiri dengan satu kaki. Nah itu kan tidak nyambung ya. Tetapi kalau konsekuensi itu beda. Contoh konsekuensi misalnya kita menumpahkan minuman teman kita di meja. Nah kemudian kita apa yang kita lakukan? Membersihkan. Nah itu kan memang sebuah konsekuensi ya. Jadi hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab kita. Ya. Jadi masih nyambung ya. Kemudian yang ketiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, restitusi ini nanti berupa tawaran dan ada kesepakatan, Bapak Ibu ya. Murid itu tidak diatur secara sepihak, tetapi mereka menentukan solusinya sendiri. Ya, jadi ada kesepakatan mereka diminta untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan apa tadi motivasi internal. Ya. Itu kelebihan dari restitusi, Bapak Ibu, dan perbedaan ketiganya. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang tadi juga disinggung penghargaan itu ternyata tidak selalu baik, gitu ya. Penghargaan justru kadang-kadang menjadi sebuah hukuman. Jadi kita seperti dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, tapi apakah kemudian tidak boleh? Ya, mungkin boleh-boleh saja, ya, dalam konteks-konteks tertentu dan tidak dilakukan secara terus-menerus, gitu ya. Ya. Kira-kira beberapa pengaruh penghargaan itu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Biasanya dengan penghargaan akan memunculkan ketergantungan. Ya. Kalau penghargaan itu dilakukan secara terus-menerus, ya murid-murid kita nanti tidak akan melakukan sesuatu jika penghargaan itu dihentikan. Ya, inilah makanya kita harus hati-hati dengan imbalan atau penghargaan. Ya. Tidak selalu ketika setiap kita mengajar kita harus selalu memberikan reward atas prestasi murid-murid kita, gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti uang kita habis untuk ngasih imbalan, besoknya kita sudah nggak bisa memberi imbalan lagi, nah murid-murid kita jadi nggak aktif untuk mengikuti pembelajaran misalnya. Ya, gitu ya. Penghargaan juga dianggap tidak efektif, gitu ya, dalam hal ini. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ya, ketika nanti anak-anak yang punya prestasi selalu diberikan penghargaan, bagaimana nasibnya dengan yang tidak berprestasi, mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan. Ini kan menciptakan hubungan yang tidak baik, gitu ya. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini yang tadi saya bilang penghargaan itu menghukum, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir motivasi dari dalam diri atau intrinsik, ya, karena sesungguhnya penghargaan itu sebenarnya sudah didapatkan dengan sendirinya tanpa diberikan oleh orang lain sebenarnya. Ya, ya saya tidak bisa merinci lebih dalam karena waktunya harus berbagi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ya, ini dia Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Maka nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan kita memberi hukuman, kapan kita memberi penghargaan, dan kapan kita menggunakan restitusi. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan, beda dengan yang tadi ya. Ya, kalau hukuman kan tidak memperbaiki hubungan, malah biasanya menimbulkan dendam kan gitu. Ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi, gitu ya, atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi murid yang melakukan kesalahan itu kemudian dengan restitusi ini memulihkan kondisi mereka, bukan menjadi orang yang gagal, tetapi justru dikuatkan dengan restitusi itu, ya, dan bisa kembali ke kelompoknya sehingga bisa diterima oleh kelompok atau teman-temannya. Ya, yang berikutnya keyakinan kelas.
akan disampaikan oleh Pak Hanif. Oh, ini masih yang ketiga, Pak. Ya, yang Pak Hanif nanti yang ini ya, Pak ya, yang kebutuhan dasar manusia. Baik, satu lagi berarti Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas ya. Mungkin Bapak Ibu belakangan itu selalu didorong atau dimotivasi oleh pimpinan atau oleh teman-teman guru kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih tujuannya? Untuk apa gitu ya? Terus kenapa juga kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan gitu? Kira-kira apa nih? Mengapa kok bukan peraturan saja? Tidak apa? Mengapa kok namanya keyakinan kelas gitu ya? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kenapa ya? Kenapa keyakinan kelas ya? Gimana? Kalau menurut pendapat saya, kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Supaya dia sifatnya lebih berdampak positif, tadi untuk membangun budaya positif. Sementara kita ketahui ketika istilahnya menggunakan peraturan, maka ada hukuman tadi kalau bisa kita melanggar aturan tersebut. Gitu. Jadi, iya, betul, luar biasa. Jawaban yang bagus, oke, Bapak Ibu, ya kita apresiasi. Jadi keyakinan kelas itu ya memang dari proses pembuatannya pun sudah beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu cenderung dibuat sepihak ya. Terus ada lagi misalnya kalau keyakinan kelas itu kan dibuat berdasarkan kesepakatan ya. Jadi ada diskusi gitu ya antara murid dengan guru sehingga dicapailah sebuah kesepakatan ya. Jadi ini diyakini bersama-sama gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini kan biasanya disusul dengan kalimat positif. Tapi kalau peraturan lebih bersifat larangan, misalnya dengan kata-kata dilarang atau tidak boleh gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih banyak dibuat dengan kalimat positif ya. Ya ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalimatnya kalau bisa sederhana dan mudah diingat ya. Tidak usah dengan yang panjang-panjang ya. Yang penting tadi apa di dalamnya harus memuat nilai-nilai apa tadi yang saya sampaikan di awal, kebajikan gitu ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas ya. Menghormati orang lain, saling menolong misalnya. Ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kalau murid datang tepat waktu berarti nilai kebajikannya disiplin kan gitu ya. Kemudian misalnya murid-murid itu tidak melakukan bullying misalnya, berarti nilai kebajikannya menghargai orang lain gitu ya, dan seterusnya. Dari setiap keyakinan itu harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan tadi. Baik, saya kira itu dari saya. Nanti kami akan saling melengkapi apa yang belum saya sampaikan. Nanti Pak Hanif akan melengkapi. Demikian dari saya. Monggo bisa dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Hanif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Pak Abdul Rahman. Baik, terima kasih Pak Ade, Bapak Ibu. Biar nggak terlalu kaku, kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita ice breaking dulu sebentar, ice breakingnya mudah. Coba kita senyum sebentar 30 detik saja. Nah, kita senyum 30 detik. Yang mau timer siapa? Bisa saling berhadapan, bisa saling berhadapan. Nah, saling tersenyum 30 detik. Ini baru 1 detik. Sampai temannya terpengaruh ikut tersenyum juga, itu berarti berhasil ya. Sudah berapa detik Pak? Ayo tetap tersenyum, pertahankan senyum manis ke teman-teman ibu guru semua. Ya, kita bisa tersenyum, tambah lebar, tambah lebar. Tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Cukup ya? Oke, silakan berdiri dulu, berdiri. Kita punya salam WO ya, WOW. W
gitu aja. Saya ulangi ya. W O W wow, nah gitu. Ulangi ya. W O W wow. W O W wow. Nah sekarang biar lemes pakai kepala. W. Nah kita seolah-olah ini bolpennya. W O W wow. Oke, kasih aplaus buat Ibu Bapak atau ibu-ibu yang saya hormati, saya melanjutkan tentang disiplin positif. Tadi yang di awal tadi sudah disampaikan secara detail bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan kebiasaan positif atau good habit ya, kebiasaan baik yang ada di sekolah. Saya lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Tadi dari Pak Ade sudah menjelaskan tentang sebelum ini ada keyakinan kelas ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia? Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena seringkali kita melihat perilaku dari anak-anak didik kita, siswa-siswa kita tentang sikapnya. Ada anak yang kita temukan di kelas itu dia bermain HP terus ya. Ada anak yang menyendiri terus. Ini kalau kita tarik ke garis kebutuhan dasar manusia, ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ada dalam diri manusia? Kita punya kebutuhan dasar apa? Kebutuhan sandang, pangan itu dasar kan? Sandang, pangan, terus apa? Papan, selain itu kebutuhan dasar yang bersifat lebih ke jiwa itu apa? Rohani itu kebutuhan akan kasih sayang kan begitu kan? Nah, mungkin anak-anak yang di kelas itu sering mencari perhatian, itu mungkin mereka kurang kasih sayang kan gitu. Kebutuhan dasar atas kasih sayangnya belum sepenuhnya terpenuhi. Kita lihat di ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia apa ini? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya ya tadi itu yang panjenengan sebutkan semua itu adalah kebutuhan dasar manusia agar dia bisa bertahan hidup. Adakah siswa kita yang mengalami kebutuhan dasar bertahan hidup ini tidak terpenuhi? Ada ya? Banyak. Berangkat sekolah belum sarapan, itu kebutuhan dasarnya kan belum terpenuhi ya kan? Banyak ya. Kalau kita perhatikan maka kita adakan spekta nutrition agar anak terbiasa untuk sarapan pagi semua. Nah itu kebutuhan dasar untuk bisa bertahan hidup. Tapi anak-anak nggak sarapan itu bukan kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tapi memang kebiasaan yang kurang baik ya. Maka kita akan tumbuhkan good habit ya. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok yang ada di sana. Penguasaan, nah ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini contohnya apa? Bisa panjenengan contohkan di kelas itu anak-anak yang mengalami kebutuhan dasar atas penguasaan ini belum terpenuhi, contohnya apa? Kalau di anak-anak TK, di SD itu temannya bawa bekal, atau di SMA ini kita pernah melihat temannya bawa bekal itu diminta. Nah, diminta. Dia nggak bawa bekal tapi minta temannya. Nah, itu bisa jadi kebutuhan dasar atas penguasaan ini belum terpenuhi. Kemudian juga kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan ke arah diri. Contohnya apa? Perilaku anak yang mengalami kebutuhan dasar kebebasan belum terpenuhi seutuhnya enggak? Bu Ida? Oke, di kelas sering bertindak yang kurang sesuai. Contoh konkretnya apa? Mengganggu temannya, ini luar biasa ini. Mengganggu temannya ini karena
kebutuhan kebebasan itu belum terpenuhi, atau anak yang kebutuhan dasar kesenangan ini, bermain, humor, antusias dan tertawa, itu di kelas jalannya bermain terus karena kebutuhan dasar kesenangannya itu belum terpenuhi, sehingga diekspresikan di kelas. Gurunya ngajar gini malah main. Itu kebutuhan dasar atas kesenangan ini yang perlu kita fokuskan untuk bagaimana menangani anak yang seperti itu. Saya lanjut ke posisi kontrol guru, ini bagian kelima. Ini sangat penting, ibu semua, ibu bapak semua, tentang posisi kontrol, bagaimana kita menempatkan diri ketika menghadapi permasalahan yang ada pada siswa-siswa kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, kemudian ada juga pemantau dan manajer. Nanti kita refleksi posisi kita ada di mana. Apakah kita sering memberikan hukuman kepada siswa kita ketika mereka melanggar kesepakatan atau ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan, atau mereka terlambat mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, kita berikan hukuman. Nah, itu yang pertama yang kita hindari adalah posisi sebagai penghukum. Tadi ada dijelaskan di Pak Adi, ada konsekuensi. Konsekuensi pun itu sebenarnya sudah baik, tapi tetap memberikan rasa tidak nyaman, apalagi sebagai penghukum. Kan seharusnya tidak boleh sebagai penghukum. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa yang mengakibatkan? Kenapa kok nggak boleh atau dihindari? Bu Vini? Menimbulkan trauma pada anak. Benar ya? Setuju apa enggak? Menimbulkan trauma. Coba aja Bapak Ibu, jangan kita praktekkan ya. Janganlah kita memperbanyak masalah pada anak. Anak itu sudah banyak masalahnya. Pelajarannya sudah banyak. Apalagi kita mau menambah masalah dengan memberikan trauma ini kan. Baik psikis maupun ya. Penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini tindakannya seringkali Bapak Ibu, misalnya ada muridnya terlambat masuk ke kelas, Bapak Ibu bilang, kok kamu lagi, nanti kalau kamu terlambat terus saya dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah dengan tindakan si anak terlambat itu mengakibatkan gurunya itu dimarahi kepala sekolah. Anak-anak disuruh berbaris nggak rapi, nanti saya dimarahi oleh waka kesiswaan seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Ekspresi atau tindakan seperti itu, posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini yang masih banyak terjadi juga. Kita inginnya memposisikan anak-anak sama dengan kita, biar mereka lebih dekat, lebih terbuka ketika kita menyampaikan materi, mereka mudah menerima. Tapi di sisi yang lain, ketika posisinya sebagai teman, terkadang anak tidak menghargai guru yang lain. Dia hanya menghargai guru yang tadi dijadikan sebagai teman gitu. Itu sebenarnya juga boleh saja, hanya saja efeknya nanti terhadap sikap si anak, perilaku si anak terhadap guru yang lain jadi berbeda penghargaannya terhadap guru yang dijadikan sebagai teman. Posisi kontrol seperti inilah yang kurang pas dari sisi disiplin positif. Memang kita harusnya menurut saya kita kadang tarik ulur ya. Satu sisi kita posisinya sebagai teman, tapi di situasi yang berbeda kita harus juga berperan sebagai manajer atau sebagai pemantau. Nah, di posisi pemantau tadi disampaikan ada konsekuensi. Dia guru yang berposisi sebagai pemantau, dia memonitor perilaku siswa. Kemudian ketika terjadi kesalahan ada konsekuensi. Jadi ciri-ciri pemantau adalah guru ini memberikan konsekuensi. Ketika menumpahkan kopi, konsekuensinya apa? Membersihkan. Ketika terlambat, konsekuensinya apa? Mengambil daun-daun yang ada di sekitar sekolah, membersihkan. Itu konsekuensi, suatu yang disepakati bersama. Tapi toh masih menimbulkan
ketidaknyamanan. Nah ini posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebenarnya ada contohnya ya, bagaimana posisi manajer itu actionnya dalam bentuk video itu guru itu seperti apa. Ketika anak terlambat, nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini sebagai teman, saya langsung ke manajer nih. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau case-nya sama, anak datang terlambat, sebagai penghukum langsung kita hukum, lari lapangan 10 kali atau 100 kali, istighfar 1000 kali, itu juga penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah tadi, kok kamu telat terus, nanti saya dimarahi, saya kena marah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Sebagai posisi teman, mungkin percakapannya gimana? Sepiye kok bisa telat terus ini, sesuk tangine sing oleh hawannya, gitu. Itu posisi teman, kan gitu loh, posisi teman. Terus sebagai posisi kontrol, dia mengontrol, kemudian memberikan konsekuensinya apa, tuh ngambilin daun-daun. Tapi sebagai manajer, ada dialog antara siswa dengan guru. Kenapa anak terlambat, kenapa? Kan pasti siswa punya alasan, dan tidak sama 40 siswa yang terlambat itu alasannya pasti beda-beda. Oke ya. Ada yang karena kesiangan, ada yang karena kebanyakan. Kalau jadi terkait dengan keterlambatan, dulu kita punya sistem informasi namanya Silambat, sistem informasi siswa terlambat. Anak diminta untuk mengisi di HP, pakai HP, alasan kenapa dia terlambat. Seharusnya itu butuh kontrol juga dari STP2K atau dari guru BK. Terkadang anak ngisinya ngawur sembarangan. Kenapa dia terlambat? Kucingnya belum sarapan. Nah itu diisi juga. Nah sebagai manajer kita harus berdialog dengan siswa, mencari akar masalahnya kenapa dia terlambat. Nah setelah dicari akar masalahnya, ciri dari seorang manajer dia ini. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah ini kembali ke keyakinan kelas. Kok terlambat? Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab ya. Dia harus tanggung jawab, menghargai diri, menghargai waktu. Itu kan juga keyakinan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Kalau kamu yakin bahwa menghargai waktu itu penting, nah, kalau kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Seperti itu. Ditawarkan, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, terus rencanamu apa? Seperti itu. Jadi ada dialog yang saling terbuka antara guru dengan murid. Lah kalau yang terlambat lebih dari 30, kalau posisi kita sebagai manajer, tiap kali ada apel itu yang terlambat lebih dari 10 anak. Kalau kita harus satu-satu berhadapan-hadapan dengan anak dan posisi manajer, ini tantangan buat kita ya. Maka saya sebenarnya punya inisiatif. Jadi anak posisi kita tetap sebagai manajer dengan kontrol dari guru, anak tetap mengisi sistem informasi keterlambatan Silambat. Jadi ada alasannya apa sesuai dengan karakteristik manajer. Terus kemudian keyakinan yang kamu yang kamu langgar apa, terus restitusinya apa, seperti itu. Tapi dengan kontrol, kalau nggak kontrol anak bisa sebenarnya. Paling tidak nanti setelah itu bisa dikonfirmasi kembali ke anak. Setelah itu anak dipanggil di waktu yang berbeda. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Karena kalau kita langsung begitu anak dalam jumlah yang relatif banyak itu langsung kita tangani dengan posisi kontrol sebagai manajer, tentu akan pelaksananya akan repot. Akan lebih mudah kalau tadi itu Pak sebagai pemantau atau penghukum, semua lari 10 kali, semua jongkok, itu lebih mudah. Tapi pendidikan kan tidak seperti itu ya. Ada perubahan paradigma pendidikan. Kita arahnya kan ke paradigma baru pendidikan yang berpihak kepada murid atau kepada siswa. Kalau seperti itu kan nggak berpihak kepada siswa. Menghukum itu kan berarti tidak atas kesepakatan. Itu maunya sepihak guru saja ya. Menghukum bisa beda-beda. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi.
Ternyata segitiga resolusi ini dipakai, sebuah pendekatan yang dipakai untuk menangani persoalan siswa. Ini nanti kita lihat ya, gambarnya ini. Saya langsung ke sini aja. Ada tiga hal, maka ini dinamakan segitiga. Yang dihubungkannya menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga hal itu yang menjadikan ini sebagai sebuah pendekatan yang sekarang lagi digalakkan. Jadi pertama, menstabilkan identitas. Ketika menangani persoalan anak harus menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya, ini ada nggak kalimatnya? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misalnya, kalau anak terlambat, ya, nah terlambat itu manusiawi. Saya juga pernah terlambat dulu waktu sekolah itu. Identitasnya distabilkan dulu, dibombong dulu. Kesalahan, misalnya anak ngapain ya? Anak selain terlambat apa? Kesalahan anak yang sering dilakukan apa? Tidak mengerjakan tugas. Malas itu ya manusiawi, dibombong dulu gitu, dibombong. Malas itu manusiawi, itu sudah menstabilkan identitas, distabilkan dulu. Anak tidak merasa disudutkan dulu, dibombong. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Dulu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Validasi tindakan ini gimana? Actionnya apa? Actionnya kalau tadi dinaikkan dulu, distabilkan dulu ininya identitasnya. Kira-kira kalau anak terlambat itu tadi diapakan? Kita bicara apa dalam tahapan validasi tindakan yang salah? Tadi, oh ini masuknya jam berapa? Jam 7. Kok kamu datang ke sekolah jam 9? Kamu tahu tindakan ini salah kan? Setelah kita stabilkan identitas, terlambat itu manusiawi. Dulu saya pernah terlambat. Terus kamu mengaku nggak kalau kamu masuk jam 9 itu melanggar keyakinan? Kamu nggak menghargai diri kan gitu. Jadi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan anak itu salah. Anak mengakui, divalidasi ya gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna dan memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari kesadaran diri. Tujuannya kan dari tadi kan memang itu ya, menumbuhkan kesadaran diri. Meskipun kesadaran itu akan tumbuh setelah anak lulus sekolah. Anak tidak sadarnya nanti setelah, oh iya ya, jadi saya waktu sekolah tidak sadarnya sekarang. Ya, memang kesadaran itu seringkali terlambat ya, tapi ini sebuah proses. Murid akan ditanya, keyakinan yang kamu langgar apa? Saya nggak menghargai diri saya sendiri Pak, dengan bangun kesiangan, nah, seperti itu. Alangkah indahnya ya, kalau pelanggaran aja pendekatannya segitiga restitusi. Tidak ada anak yang dendam dengan gurunya, tidak ada anak yang tadi ya apa Bu? Trauma, tidak ada seperti ini. Sekolah menjadi tempat yang menggembirakan, pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning semua. Anak melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, malah diajak diskusi, suruh mencari sendiri restitusinya apa. Ini kan dunia impian kita ya. Kita memiliki murid yang menghargai guru, yang mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran diri. Ini kan cukup ideal ya. Oke, saya kira itu paparan dari kami, Pak Adi Gunawan dan saya Muhammad Hanif, tentang disiplin positif. Di sesi berikutnya ada tanya jawab ya Pak. Barangkali ada pertanyaan atau ada masukan, silakan. Kami berdua juga masih belajar, dan yang terpenting buat kita bisa bersama-sama menerapkan ini di sekolah untuk kebaikan anak didik kita, untuk keberpihakan kita kepada murid, sebagaimana filosofinya Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah pendidikan yang harus memuliakan murid agar mereka mencapai kebahagiaan batin dan kebahagiaan dirinya. Silakan langsung saja ya. Saya tadi pembawa acara, saya juga mau memberikan paparan. Jadi
Silakan yang mau bertanya. Boleh Bu Anjar nih, maaf ya tadi saya panggil Bu Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak Ade. Tadi Bapak memaparkan tentang hukuman ya. Hukuman itu ada dua macam, hukuman fisik dan hukuman psikis. Nah, yang saya tanyakan, dalam kondisi tertentu hukuman fisik itu memang diperlukan karena tidak semua siswa itu bisa menerapkan restitusi seperti itu, Pak. Nah, sejauh mana hukuman fisik itu bisa diterapkan dan bagaimana agar hukuman fisik itu tetap bisa dilakukan tapi siswa itu tidak ada dendam, tidak ada rasa trauma gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mau langsung dijawab? Baik, saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Anjar. Jadi tentang bagaimana posisi hukuman fisik gitu ya. Kadang-kadang mungkin ini memang masih diperlukan gitu ya. Ukurannya adalah ini tidak masuk dalam kategori kekerasan ya. Mungkin itu karena apa ya, kalau sudah berhubungan dengan kekerasan itu kan ini juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ya kita itu kadang-kadang apa ya, menjadi sensitif juga gitu ya, menjadi sensitif kadang-kadang apa-apa sedikit ya, guru itu misalnya mencubit atau guru itu misalnya apa ya, bukan memukul ya, apa sih namanya, ngeplak bahasa Jawanya ya, ngeplak pundak seseorang, itu juga mungkin bagi yang apa sensitif itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk kekerasan ya. Tapi sesungguhnya kalau itu dilakukan atas dasar mendidik ya mungkin memang menurut saya masih bisa diterima ya. Tapi sekali lagi hukuman fisik ini kalau saya boleh berargumen mungkin ini adalah apa ya, pilihan terakhir karena kita masih punya apa ya, restitusi itu tadi gitu ya. Siapa tahu mungkin dengan restitusi itu bisa mengembalikan anak itu tidak harus dengan cara dihukum secara fisik maupun verbal gitu ya. Saya kira restitusi ini apa mungkin cukup bijak untuk apa mengembalikan status anak yang melakukan pelanggaran menjadi dikuatkan kembali dan bisa diterima oleh kelompoknya. Mungkin begitu dari saya belajar. Mungkin Pak Ali mau menambahkan di sini. Ya, kalau saya boleh menambahkan, hukuman fisik ya, ini memang agak dilematis. Tapi kalau saya baca dari beberapa literatur, tinggal posisi kontrol kita sebagai apa Bu? Ketika memberikan hukuman fisik ke anak, apa kita sebagai penghukum, kita menghukum anak untuk lari atau apa? Nah, ini yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah ketika anak dengan kesadarannya sendiri itu mau melakukan restitusi. Misalnya saya mau mengganti kesalahan saya ini dengan lari lapangan 3 kali karena dia bercita-cita mau masuk akademi kepolisian misalnya. Dia butuh, jadi atas kesadarannya sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ketidaknyamanan karena memang dia tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan dirinya. Tinggal posisi kontrolnya, idealnya manajer, apapun itu harus manajer. Nah, sekarang kan persoalannya prakteknya di lapangan kalau semuanya harus manajer, ini memang perlu apa namanya strategi Pak. Saya kira itu Bu Anjar. Yang lain atau memberikan contoh di kelas pernah menghukum, berbagi pengalaman. Saya juga pernah menghukum misalnya. Baik, izin bertanya ya Bapak. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai adanya hukuman, konsekuensi, restitusi dan juga penghargaan. Nah, apakah di suatu sistem yang ideal itu mengubah seluruh hukuman menjadi restitusi atau tetap diperlukan adanya hukuman, ada yang kemudian konsekuensi dan juga restitusi? Kemudian terkait dengan penghargaan, apakah penghargaan ini sepenuhnya dihilangkan atau memang diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu? Nah, mungkin itu bisa disampaikan bagaimana bisa implementasi yang seimbang antara hukuman, konsekuensi, restitusi dan juga penghargaan. Gitu Pak, terima kasih. Baik, mau
langsung dijawab? Ya, baik, nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak. Saya akan mencoba memberikan jawaban dari Bu Arifah. Apakah antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi itu harus kemudian kita mengubah segala bentuk hukuman menjadi restitusi, gitu ya? Ya, bisa ya, bisa tidak sebenarnya jawabannya. Tetapi karena itu tadi, jadi pegangan kita itu kalau hukuman itu yang jelas mesti nilainya kan negatif ya. Jadi dan itu cenderung akan menyisakan dendam gitu ya. Jadi justru akan berpotensi anak menjadi agresif gitu ya, karena rasa tidak terima diperlakukan dengan cara dihukum gitu ya. Nah, tetapi ya kalau saya sih mungkin tidak harus kemudian semuanya diubah menjadi restitusi. Jadi ada juga yang cukup mungkin sebagai konsekuensi saja. Tujuannya apa? Agar anak menunjukkan rasa tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Mungkin itu. Ya karena ya kalau dianggap mungkin restitusi terlalu halus gitu ya. Anak-anak itu kadang-kadang kan mungkin agak perlu lebih disentuh lagi gitu ya. Mungkin tidak cukup hanya dengan restitusi, tapi mungkin konsekuensi akan memberikan dia menjadi orang yang mengerti. Oh ternyata kalau kita melakukan ini, maka konsekuensinya begini. Kalau kita dipukul itu sakit, maka saya tidak akan memukul orang lain, gitu ya. Itu jadi kalau sebisa mungkin sih kalau menurut saya hukuman itu tetap ditinggalkan, tetapi minimal paling tidak konsekuensi itu tetap harus ditanamkan pada diri murid. Kemudian yang diutamakan adalah restitusi ya. Ini mengapa kok restitusi? Karena anak memang diajak untuk mencari solusi gitu ya, mencari solusi, dan sekali lagi restitusi itu adalah tawaran, bukan sebuah paksaan gitu ya. Nah kemudian termasuk 5 posisi kontrol pun seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tidak selamanya kita bisa berposisi sebagai manajer gitu ya. Ya penghukum kalau bisa tidak, karena tadi sudah saya sampaikan itu justru akan membuat dendam dan membuat anak menjadi agresif. Nah kadang-kadang kita bisa kok misalnya berposisi sebagai teman gitu ya, posisi teman, atau misalnya pemantau. Syukur-syukur kita bisa konsisten menjadi seorang manajer gitu ya. Nah kemudian terkait dengan penghargaan tadi, penghargaan itu apakah kemudian serta-merta harus dihilangkan? Tidak. Kalau menurut saya tidak gitu ya. Satu waktu mungkin kita perlu memberikan penghargaan. Catatannya tidak kemudian dilakukan secara terus-menerus, karena itu akan membuat ketergantungan. Dikhawatirkan ketika penghargaan itu selalu diberikan, maka murid tidak akan termotivasi melakukannya secara intrinsik, tapi dia melakukan sesuatu itu karena atas dasar iming-iming itu tadi gitu ya. Tadi sudah kita lihat juga minusnya penghargaan itu seperti apa. Tapi kan tidak kemudian seluruh penghargaan itu kita hilangkan. Misalnya dalam event-event tertentu penghargaan itu masih bisa kita terima, misalnya karena ada lomba kemudian yang menang diberi hadiah, saya kira itu tidak masalah gitu ya, tidak apa-apa. Ada pembagian door prize misalnya karena acara ulang tahun kemerdekaan, itu kan konteksnya bukan pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi masih boleh saya kira, karena itu kan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Bukan semata-mata untuk menghargai sebuah prestasi. Nah, yang dihindari untuk tidak berkelanjutan itu adalah ketika kita melakukannya dalam konteks pembelajaran di kelas, ya. Karena itu mematikan kreativitas. Mungkin itu dari saya, Pak. Atau ada tambahan dari Pak Hanif? Saya punya contoh tentang penghargaan. Ketika di kelas, kebetulan saya nggak bawa spidol di kelas sudah mati semua, nggak berfungsi semua. Saya bilang siapa yang bawa spidol, ada satu anak di tengah itu yang ini Pak spidol, oke, karena kamu sudah membantu saya tambahin nilai kamu, saya bilang seperti itu.
Nah, ini saya memberikan penghargaan, saya coba memberikan stimulus meskipun itu sebenarnya kurang relevan, tapi saya kasih penghargaan, saya kasih tambahan lah, tambahan nilai untuk tugas ya. Karena dia sudah ada apa namanya karakter baik kan gitu yang tumbuh. Terus di pertemuan berikutnya saya nggak minta spidol, saya buat spidol sendiri, tapi beberapa anak itu ngasih spidol ke saya dengan harapan mereka akan dapat tambahan nilai seperti itu. Nah, padahal saya bilang sudah tidak berlaku lagi. Jadi anak agak sedikit kecewa, nggak tambah nilai, cuma satu spidol lah gitu. Nah ini kita juga perlu seperti itu agar anak merefleksi, oh ternyata yang kemarin itu untuk menumbuhkan kesadaran gitu, biar anak itu merefleksi. Tapi kalau kita kasih terus-menerus, lah pasti mereka nggak merefleksi, nggak muhasabah terhadap apa tuh sebenarnya yang diinginkannya gitu. Nah, kepedulian, nggak ada peduli, spidol di depan kosong ya dibiarkan aja, malah nyuruh-nyuruh ketua kelas gitu. Nah ini kan kurang, kesadaran intrinsiknya belum tumbuh seperti itu. Tambahannya seperti itu. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman terkait pembelajaran? Ini ada yang PPL juga kan, nanti kalau di lapangan itu pasti dinamikanya macam-macam, apalagi anak didik kita sekarang ini kan dari berbagai macam ini Pak ya, backgroundnya macam-macam. Ada yang kemarin Bapak Kepala Sekolah bilang berangkat sekolah bajunya belum setrika ya banyak, ya. Belum mandi apalagi ya. Itu banyak. Itu kan perlu kita sikapi. Ada masih ada? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup, saya sebagai pembawa acara sekaligus penyaji juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Kami berdua apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada yang kurang dalam merespon pertanyaan atau masukan Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung kita tutup Pak? Ya, saya minta aplaus untuk Bapak Ibu semua. Oke, aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kira cukup bisa ditutup Pak. Ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, gimana maksudnya? Lebih baik makan di kantin? Oh, tidak boleh makan di kelas. Maka kalimatnya positifnya gimana? Menjaga kebersihan. Makan di luar kelas. Seperti itu ya. Ini nanti diperbaiki lagi. Oke, kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesepakatan kelas yang nanti akan kita jadikan sebagai sebuah keyakinan. Maka atas kesepakatan yang telah kita bikin ini, kalian harus berkomitmen terhadap apa yang sudah kalian bikin. Setuju apa enggak ini? Nanti akan kita tuangkan dalam bentuk yang lebih jelas ya Nana, di sini. Oke, ada masukan lagi yang ada di lab. Oke, kita pindah. Menjaga kebersihan laboratorium. Sudah ada tadi ya. Kita eliminir. Membuka HP saat digunakan. Jika ingin bermain harus menyelesaikan tugas. Setuju? Membuka HP saat digunakan. Nah, kalau nggak digunakan ngapain buka HP? Buka HP saat digunakan untuk pembelajaran ya. Setuju. Oke. Berarti kalau untuk bermain game tidak diperkenankan. Menjaga kebersihan sudah. Menjaga kenyamanan. Nah, ini kenyamanan. Kenyamanan gimana? Kita bolehlah menjaga kenyamanan. Biar nyaman berarti harus saling menghargai. Ini saya ambil semua aja. Mematikan komputer tadi sudah. Tertib sudah. Mendengarkan arahan guru sudah. Menjaga ketenangan sudah. Nah, sudah
sangat banyak yang menuliskan tentang kata-kata ketenangan. Mendengarkan arahan guru, oke, jangan rusuh atau berisik, tadi juga sudah. Tetapi kalimatnya masih negatif, maka kita eliminir. Gitu ya anak-anak ya. Berarti kita sudah menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti akan kita tuangkan dalam teks yang lebih besar, sehingga ketika kalian masuk ke lab ini, kalian akan melihat kesepakatan yang sudah kalian buat. Dan itu harus jadikan komitmen. Sebisa mungkin kesepakatan itu kalian yakini, ya, sehingga kalian akan melaksanakan komitmen itu dengan penuh tanggung jawab. Begitu anak-anak untuk pembuatan atau kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta persetujuan sekali lagi, apakah 12 kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai keyakinan itu kita setujui? Setuju ya, oke.